warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bapak Ibu yang saya hormati, saya Lydia Ningsi merupakan ASN P3K Kabupaten Cirebon tahun pengangkatan 2024 unit kerja SMP Negeri 1 Sumber dalam naungan Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Saya sebagai guru bahasa Indonesia SMP Negeri 1 Sumber merupakan peserta orientasi P3K Kabupaten Cirebon tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rencana aksi perubahan selama 5 tahun berikut pemaparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabar anak-anak? Baik. Sebelum memulai pembelajaran, Davin pimpin teman-teman yang baru. Sebelum mulai belajar, anak-anak ini kita Masih semangat? Kita bebaskan tangan kalian. Coba berdiri, semuanya berdiri. Panas. Tangannya jangan ke dari tangannya ke kepala. Ke depan. Kalau sudah pegawainya nih, tengok ke kanan, tengok ke kiri. Biar relax. Ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ada satu kalimat untuk memotivasi kalian untuk belajar. Ya. Di situ ada barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Coba kalian resapi dari kata apa tersebut. Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka ia akan mendapatkan kesuksesan. Ya. Jadi ketika melakukan pembelajaran ini kalian harus bersungguh-sungguh sehingga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian resapi, dapat kalian terima dan akan kalian. Nah, untuk pembelajaran kali ini nanti pembelajaran kita akan berdiskusi, akan mengerjakan KPD secara kelompok dan evaluasi. Ya. Nah, pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai teks berita. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks berita dan menyimpulkan teks berita. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu dengan menggunakan mode pembelajaran problem based learning, kita akan menentukan unsur-unsur teks berita dari tayangan berita dan dari teks berita. Nah, sebelum mulai pembelajaran, siapkan handphonenya. Silakan handphonenya masing-masing satu. Ya. Baik, kalian sudah melakukan evaluasi awal sebelum pembelajaran. Setelah itu kita akan melihat tayangan berita. Silakan kalian simak, silakan kalian tulis yang penting dalam tayangan berita. Kalian telah menyaksikan sebuah tayangan berita. Tayangan berita tersebut membahas tentang apa sih? MC di mana tempatnya? Apa peristiwanya? Menyaksikan tayangan berita dan menyimak informasi yang ada di dalam berita tersebut. Ya. Materi kita ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Nah, teks berita itu sendiri apa sih yang dimaksud dengan teks berita? Teks berita adalah teks yang berisi informasi. Ya. Teks berita yaitu teks berisi informasi mengenai sebuah peristiwa yang terjadi. Ya, peristiwanya harus bersifat fakta dan faktual. Di dalam teks berita ini kita akan belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Seperti yang tadi kita kelas sebelumnya, unsur-unsur teks berita itu ada 6. Ya. Ya, ada yang tahu unsur teks berita apa saja?
Unsurnya? Unsur tes beritanya ada 6. Selanjutnya ada syarat-syarat tes berita. Kalau syarat-syarat tes berita itu ada 3. Yang pertama objektif. Objektif itu tidak dipengaruhi oleh orang lain, harus sesuai dengan kenyataan. Yang kedua berimbang dan sistematis. Apa sih yang dimaksud dengan berimbang dan sistematis? Dan sistematis yaitu berita yang disampaikan sesuai dengan berita yang ada di lapangan yang disampaikan secara Ya. Yang kedua adalah berimbang dan sistematis. Di dalam syarat berita yang berimbang dan sistematis ini, sini berita yang harus disajikan secara beruntun, ya, harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Yang ketiga akurat. Apa sih yang dimaksud dengan akurat itu? Berita yang disampaikan harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Beritanya harus sesuai dengan fakta, ya, harus sesuai dengan kondisi di lapangan. Ada pertanyaan mengenai unsur teks berita, cara menyimpulkan teks berita dan syarat teks berita? Ada pertanyaan? Sudah mengerti? Baik. Untuk pelajaran selanjutnya, kita akan membentuk kelompok. Silakan di sini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya, sudah di kelompok. Kalian sudah berkelompok. Kita akan membagikan KPD-nya. Silakan nanti diskusikan dengan boleh dibuka ibu aja. Ini kantornya. Sudah kalian kirim ke grup kelas? Di sini sudah ada berapa kelompok? Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan gambar kerja beserta didik. Soal nomor 2. Dari teks berita yang kalian baca, tentukan unsur-unsur teks beritanya. Yang pertama, unsur apa? Peristiwa apa yang sedang terjadi? Peristiwa korban longsor gempa Cianjur. Yang kedua, di mana terjadinya peristiwa tersebut? Di kawasan Waring Sate Sinta dan Cijedil, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Yang ketiga, kapan longsor tersebut terjadi? Sabtu 3 Desember 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok 5 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 di sini kami akan mempresentasikan hasil tenggat kerja peserta didik. Unsur-unsur. 1. Apa yang dilakukan? Pencarian 11 korban longsor Cianjur. 2. Di mana tempat kejadiannya? Di Cianjur. 3. Siapa yang terlibat dalam peristiwa tersebut? Warga Cianjur dan desa yang berada di lokasi. 4. Kapan terjadinya peristiwa? 1. 3 Desember 2020. 5. Mengapa bisa terjadi? Karena pusat gempa dapat sehingga energinya lebih kuat semenjak permukaan. 2. Wilayah lereng kaki gunung secara topografi bukan area yang stabil bila dilanda gempa dapat memicu longsor terjadi. 6. Bagaimana terjadinya peristiwa longsor gempa Cianjur? Menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, besar kemungkinan lereng-lereng perbukitan di Cianjur menjadi rapuh usai terjadinya gempa bumi. Hal ini dapat semakin diperparah dengan tingginya intensitas hujan yang berpotensi mengguyur Cianjur. Ada yang mau menanggapi? Silakan kamu kali menanggapi. Iya, dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah menyelesaikan tugas KPD yaitu menentukan unsur-unsur teks berita. Jadi kalian sudah mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Ya? Bagus. Kalian sudah menyelesaikan soal evaluasinya. Yang kita pertama ada Farhan, yang kedua Fabian, yang ketiga ada Sandi. Tepuk tangan untuk kita semua. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Baik, kali ini kita sudah belajar mengenai unsur-unsur teks berita. Unsur pertama unsur apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Yang keenam? Nah, untuk pembelajaran
mempelajari struktur teks kita. Ya, untuk pertemuan kita kali ini, akhiri, ya, silakan kami pimpin menyebut doa. Baik, diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. News Pagi kembali hadir menjumpai Anda dengan informasi yang teraktual dan menarik. Bersama saya, Sakina Safa Salsabila, inilah selengkapnya. Waspada cuaca ekstrim di musim hujan. Memasuki akhir Januari 2025, Indonesia berada pada puncak musim hujan yang ditandai dengan peningkatan curah hujan di berbagai wilayah. BMKG memprediksi bahwa puncak musim hujan terjadi pada Januari hingga Februari 2025 dengan curah hujan yang tinggi yang berpotensi menimbulkan bencana seperti banjir. Salah satu wilayah di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, yaitu di Desa Cempaka, pada tanggal 25 Januari tahun 2025 dilanda bencana banjir genangan disebabkan oleh hujan yang deras dan adanya aliran sungai atau kali yang besar. Baiklah pemirsa, kami akan melihat langsung tanggapan dari salah satu warga sekitar bersama rekan saya, Arna Siti Zahira. Terima kasih saudari Sakina Safa. Saya sekarang berada di lokasi setempat yang tadi malam dilanda banjir genangan. Sudah bersama kami dengan Ibu siapa? Ibu Fitri. Bagaimana kondisi wilayah setempat pada siang hari ini? Kalau sekarang udah surut, kalau semalam lumayan banjir sampai masuk rumah. Dan bagaimana cara menanggulangi banjir? Ini dengan sampah tuh tidak buang sembarangan. Kayak gini nih, ini kan numpuk nih, harus diberesin biar nggak kalau ada air nggak kegenang gitu. Terima kasih, saya kembalikan ke saudari Sakina Safa. Demikian berita dari saya.